سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Makanya sekarang kita pilih yang tema yang agak sesuai dengan swalayan, ada kaitannya dengan swalayan. Apa itu? Mencari yang halal untuk bekal ibadah, mencari yang halal, rezeki yang halal untuk bekal ibadah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ngaji lur di atas dari Allah. Wahai manusia, manusia semua diperintah oleh Allah, siapapun dia, dimanapun dia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan kalian makan, sepuas kalian makan dari rezeki yang ada di bumi ini. Hanya saja batasannya dua, halalan yang halal, thayyiba lagi baik, mendapatkannya dengan cara yang halal, barangnya thayyiba baik. Thayyiba itu apa? Bersih, sehat, tidak beracun, tidak memabukkan, tidak mencelakai diri. Itu menjadi batasan. Jadi Allah memerintahkan seperti itu. Berarti mencari sekaligus menggunakan, menikmati, memakan harus yang halal. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah, orang Islam, orang iman, jangan menyalahi perintah itu. Karena siapa yang menyalahi perintah Allah, pasti dia akan menjumpai hidupnya di dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan masalah. Di akhirat lebih parah lagi. Karena apa? Karena Allah menjadikan aturan, perintah contohnya, larangan juga itu untuk kemaslahatan kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan aturan-aturan yang dilepaskan oleh Allah lewat agama kita, agama Islam, min harajin, untuk menyusahkan umat. Tidak. Semua yang dilarang oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Allah, berarti itu untuk kebaikan kita. Siapa yang melanggar, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, dari hukum-hukum aku, dari perintahku, fa inna lahu ma'isatan dhanka. Seberapapun tinggi pangkat dia, seberapapun uang yang dia miliki, seberapapun kemewahan yang ada pada dia, tetap fa inna lahu ma'isatan dhanka. Dia akan mengalami ma'isyah, kehidupan yang sempit. Makanya orang Jawa bilang, donya iku sawan sinawang. Nggih, terus nggih. Dunia itu yang ada pada kita nggak kelihatan, yang kelihatan pada orang lain. Kita melihat pelangi itu nggak pernah di atas kepala kita, pasti di atas kepalanya orang. Punya mobil yang dilihat bukan mobilnya sendiri, mobilnya orang. Punya rumah yang dilihat bukan rumahnya sendiri, tapi rumahnya orang. Lupa sama yang ditempati sendiri. Punya istri. Ini yang mata keranjang ya. Lihat istri orang, nggak puas dengan istrinya sendiri. Itulah manusia, itulah di dunia. Maka kata Allah, siapa yang berpaling dari peringatanku, pasti dia kehidupannya sempit. Punya apapun tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah puas. Maka ingatlah saudaraku, Allah membatasi kehidupan kita ini supaya mencari yang halal, menggunakan yang halal, menikmati yang halal, pasti mendatangkan barokah, pasti mendatangkan berkah. Baik, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa barang siapa yang takut kepada Allah
dia selalu mencari yang halal walaupun sedikit, dan dia selalu menjauhi yang haram-haram, maka Allah membuka untuk dia jalan rezeki, bahkan dari mana yang dia tidak mengira, apalagi yang dia kira. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini Bapak Ibu, siapa yang takut kepada Allah, contohnya di dalam mencari rezeki, dia cari yang halal walaupun sedikit. Kalau ada haram walaupun itu banyak, dia hindari. Maka Allah menjanjikan dua, yaj'al lahu makhraja, selalu Allah membuat jalan keluar untuk dia. Wa at-tariqul wasi', jalan yang luas. Berjumpa masalah pasti ada jalan keluarnya, ya. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rezeki dia dari mana tempat yang dia tidak mengira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.